Selamat malam, salam jumpa kembali bersama dengan H2 Channel, masih di Pesona Pedesaan. Apa kabar sahabat dan sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat bersama dengan orang-orang terkasih. Salam jumpa kembali bersama pada kesempatan malam hari ini. Aku ingin mengajak sahabat dan sobat semuanya berziarah di wali Allah, yaitu di makam Kanjeng Sunan. Oke, masih bersama dengan Pesona Pedesaan. Yuk kita keliling dari Pada kesempatan malam hari ini, H2 Channel ingin mengajak kepada sahabat dan sobat semuanya untuk berziarah ataupun melihat suasana ataupun situasi yang ada di makam salah satu wali songo, yaitu di makam Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah salah satu wali songo yang populer dengan cara berdakwahnya. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 dan di usianya 60 tahun atau tepatnya pada tahun 1525 beliau wafat. Ayahnya juga merupakan salah satu wali songo, yakni Sunan Ampel. Sedangkan ibunya adalah putri dari Arya Teja, Bupati Tuban, yakni Nyai Ageng Manilah. Sejak kecil, beliau sudah mendapatkan pendidikan nilai-nilai Islam. Kecerdasan dan keuletannya dalam menuntut ilmu menjadikannya orang yang menguasai banyak hal, mulai dari ilmu fikih, ushuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, hingga bela diri seperti pencak silat. Sunan Bonang sebenarnya bukan merupakan nama asli. Nama asli beliau adalah Raden Maulana Ma'dum Ibrahim. Penamaan Sunan Bonang ternyata ada asal usulnya. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ziarah pada tahun ini akan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersama Bapak Ustadz Supriyatna. Raden Maulana Ma'dum Ibrahim yang suka berdakwah dengan menyisipkan unsur seni di dalamnya ini ternyata menciptakan sebuah alat musik tradisional yang berbentuk mirip dengan gong. Hanya saja ukurannya kecil karena hanya seukuran piring saja. Alat musik tersebut kemudian dinamakan dengan nama alat musik bonang. Sekarang masyarakat lebih suka menyebutnya dengan nama gamelan Jawa. Awalnya alat ini memiliki 6 buah gong kecil yang diletakkan di atas bingkai kayu. Tapi sekarang jumlahnya bisa lebih dari 6 karena ada yang mencapai belasan. Dari sinilah beliau mendapatkan nama julukan sebagai Sunan Bonang. Sunan Bonang berdakwah dengan menggunakan musik yang dialunkan lewat gamelan buatannya. Hal ini bukan tanpa alasan. Beliau memilih untuk berdakwah dengan musik supaya mudah diterima oleh masyarakat Jawa pada masa itu tanpa ada paksaan. Perjalanan berdakwah beliau dimulai dari kota Kediri, Jawa Timur. Saat itu beliau mendirikan sebuah langgar atau musola yang berlokasi di pinggir Sungai Berantas, tepatnya di Desa Singkal. Setelah berdakwah di sana, Sunan Bonang lalu melanjutkan dakwahnya ke Demak, Jawa Tengah. Saat di Demak, beliau tinggal di Desa Bonang. Konon beliau juga mendapat julukan sebagai Sunan Bonang karena lama bermukim di Desa Bonang tersebut. Untuk berdakwah di Pulau Jawa tentunya tidaklah mudah karena pada masa itu masyarakat Jawa punya adat istiadat yang sangat kental dan kebanyakan masih memegang teguh unsur kejawen. Tapi Sunan Bonang tidak mudah menyerah. Beliau melihat kalau masyarakat Jawa sangat tertarik dengan dunia seni, sehingga dari sinilah muncul ide untuk membuat sebuah alat musik yang kemudian dinamakan sebagai alat musik bonang. Saat akan memulai dakwahnya, Sunan Bonang akan memainkan gamelan bonang tersebut sehingga keluar suara merdu dan bisa menarik perhatian banyak orang.
memainkan alat musik, beliau akan menyanyikan tembang atau lagu yang di dalamnya berisi ajaran-ajaran Islam. Dari sinilah masyarakat setempat lambat laun mulai tertarik untuk mempelajari Islam. Selain dengan menggunakan gamelan tersebut, Sunan Bonang juga sering berdakwah dengan menggunakan wayang. Tentu saja di pertunjukan wayangnya tersebut akan disisipkan cerita dan ajaran Islami di dalamnya. Saat mendengar lagu berjudul Tombo Ati, pasti yang terbayang oleh kita adalah lagu yang dinyanyikan oleh Opik. Meski dinyanyikan oleh Opik, tapi sebenarnya lagu Tombo Ati diciptakan oleh Sunan Bonang. Tombo Ati adalah salah satu lagu tradisional Jawa yang ditulis sendiri oleh Sunan Bonang. Beliau menciptakan lagu ini adalah untuk berdakwah. Oleh karena itu di dalam liriknya terdapat banyak ajaran Islam yang diajarkan, mulai dari ajaran melakukan sholat tahajud, membaca Al-Quran, berpuasa, hingga berzikir di malam hari untuk menenangkan hati dan pikiran. Sahabat dan sobat H2 Channel, selain gamelan Bonang dan lagu Tombo Ati, Sunan Bonang ternyata juga memiliki sebuah karya sastra yang berjudul Suluk Wujil. Karya sastra ini diakui sebagai salah satu karya sastra terbesar yang ada di Indonesia. Suluk Wujil ini dibuat antara abad ke-15 hingga 16. Uniknya, karya sastra ini berupa tembang atau lirik lagu. Awalnya, Suluk Wujil ini disimpan di Universitas Leiden, Belanda. Tapi setelah Indonesia merdeka, naskahnya dipindahkan ke Museum Nasional yang kini bernama Perpustakaan Nasional Jakarta. Itulah sejarah singkat mengenai Sunan Bonang yang berdakwah dengan gamelan, dan semoga informasi di atas ataupun yang disampaikan menambah pengetahuan Mons tentang Wali Songo. Terima kasih buat sahabat dan sobat H2 Channel semuanya. Kita akan berjumpa di lain waktu dan kesempatan bersama dengan pesona pedesaan bersama dengan H2 Channel. Mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun kesalahan. Kita akan berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.